Pembalakan hutan kekuasaan Nyi Blorong dilakukan pengusaha serakah. Di sebuah pelosok yang jauh dari peradaban manusia, tersembunyi sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Blorong. Hutan ini jarang dikunjungi, bahkan oleh penduduk desa terdekat sekalipun. Mereka lebih memilih menjauh, menjaga jarak dari tempat yang dianggap keramat itu. Hutan Blorong tidak hanya lebat dan rimbun, tetapi juga menyimpan misteri yang telah diwariskan turun-temurun di desa tersebut. Penduduk desa menceritakan kisah tentang Nyi Blorong, seorang perempuan cantik yang setengah manusia setengah ular, yang dikatakan sebagai penguasa dan pelindung hutan Blorong. Nyi Blorong bukanlah makhluk biasa, ia memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan alam, mengatur kehidupan flora dan fauna, serta menjaga keseimbangan yang rapuh di dalam hutan. Hutan Blorong terkenal sebagai tempat yang penuh dengan keanehan dan kekuatan supranatural. Banyak cerita tentang orang-orang yang tersesat di dalamnya, meskipun mereka adalah penjelajah hutan yang berpengalaman. Beberapa bahkan tidak pernah kembali. Di dalam hutan, pepohonan tampak lebih besar dan lebih tua dari yang seharusnya, dengan cabang-cabang yang seolah-olah meraih siapa saja yang mendekat. Suara-suara aneh, dari bisikan lembut hingga raungan nyaring, sering terdengar tanpa sumber yang jelas. Penduduk desa percaya bahwa hutan ini hidup dan mendengarkan. Setiap tindakan yang merusak akan dibalas dengan kutukan yang mengerikan. Pernah ada seorang pemburu yang mengabaikan peringatan dan mencoba menebang pohon di hutan Blorong. Tidak lama setelah itu, ia ditemukan tewas di tepi desa, tubuhnya membiru seolah-olah dihantam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sejak saat itu, tak seorang pun berani mencoba untuk melanggar batas-batas hutan. Selain itu, hutan Blorong juga menjadi rumah bagi banyak makhluk yang tidak biasa. Hewan-hewan yang hidup di sana tampak lebih cerdas, seolah mereka memahami perintah Nyi Blorong. Ada kisah tentang sekelompok penebang liar yang diserang oleh kawanan harimau saat mereka mencoba merambah hutan tersebut. Tidak satu pun dari mereka selamat. Orang-orang desa percaya bahwa harimau-harimau itu adalah penjaga yang dikirim oleh Nyi Blorong untuk melindungi hutan dari tangan-tangan yang tamak. Setiap tahun, penduduk desa mengadakan upacara persembahan di pinggir hutan Blorong. Mereka memberikan hasil bumi terbaik, seperti buah-buahan dan bunga, sebagai tanda hormat kepada Nyi Blorong. Mereka percaya bahwa selama mereka menjaga hubungan baik dengan hutan, kesejahteraan desa mereka akan terjaga. Namun, jika ada yang berani melanggar, mereka tahu hukuman dari Nyi Blorong akan datang tanpa ampun. Hutan Blorong tetap menjadi tempat yang suci dan dihormati. Kekuatan alam yang ada di dalamnya, yang dipelihara oleh Nyi Blorong, menjaga agar manusia tidak mengganggu keseimbangan yang telah tercipta selama berabad-abad. Hutan ini adalah lambang dari harmoni antara manusia dan alam, sebuah pelajaran abadi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Herman adalah seorang pengusaha sukses di kota, namun kesuksesan itu tidak datang dari kerja keras yang jujur. Ia dikenal sebagai pria serakah yang tak peduli pada dampak perbuatannya, selama kantongnya terus terisi penuh. Keinginannya untuk terus memperluas kekayaan membuatnya melirik sebuah tempat yang sudah lama dianggap keramat oleh penduduk setempat, hutan Blorong. Suatu hari, Herman mendengar desas-desus tentang kayu-kayu langka dan berharga yang tumbuh subur di dalam hutan Blorong. Ia segera terbayang akan keuntungan besar yang bisa diraihnya jika ia bisa mengeksploitasi hutan tersebut. Herman mengabaikan cerita-cerita yang beredar tentang Nyi Blorong, penjaga hutan yang kejam terhadap siapa saja yang merusak lingkungan. Baginya, cerita-cerita itu hanyalah takhayul belaka yang tak punya dasar. Dengan penuh ambisi, Herman mengumpulkan sekelompok penebang liar yang siap melakukan apa saja demi uang. Mereka adalah orang-orang yang keras, tak peduli pada hukum ataupun lingkungan. Bagi mereka, tugas ini adalah pekerjaan biasa, membabat hutan dan mengangkut kayu-kayu yang bisa dijual dengan harga tinggi. Herman menjanjikan mereka bayaran yang besar, dengan syarat mereka harus bekerja cepat dan efisien. Ia seorang pengusaha yang terkenal dengan ambisinya yang besar dan hatinya yang keras, memutuskan untuk mengeksploitasi hutan Blorong, sebuah tempat yang sudah lama dianggap keramat oleh penduduk setempat. Ia mendengar dari seorang informan bahwa hutan itu menyimpan kayu-kayu langka yang bisa dijual dengan harga tinggi. Herman tahu, jika berhasil, keuntungan besar akan mengalir ke kantongnya. Namun, penduduk desa sudah sering memperingatkannya tentang bahaya hutan tersebut. Mereka menceritakan tentang Nyi Blorong, pelindung hutan yang tidak segan-segan menghukum siapapun yang berani merusak alam. Tetapi Herman tidak percaya pada takhayul atau legenda kuno. Baginya, hanya keuntungan yang penting.
Sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman, Herman tidak mau mengambil risiko tanpa perencanaan yang matang. Ia memanggil timnya yang terdiri dari beberapa penebang liar dan teknisi peralatan berat, orang-orang yang sudah terbiasa bekerja di medan yang sulit dan tidak kenal takut. Pertemuan diadakan di markas besar Herman. Di sana, ia menunjukkan peta hutan Blorong yang telah diukur secara detail oleh tim survei. Herman menjelaskan dengan rinci bagian-bagian hutan yang akan mereka tebang, dan di mana mereka akan memasang base camp sementara. Ia juga sudah menyiapkan alat-alat berat seperti gergaji mesin, ekskavator, dan truk pengangkut kayu yang siap masuk ke dalam hutan. Ini hanya soal waktu sebelum kita bisa memanen kayu-kayu ini dan menjualnya dengan harga tinggi. Jangan dengarkan omong kosong tentang hutan keramat. Kita di sini untuk bekerja, bukan untuk takut pada bayangan, tegas Herman dengan suara yang penuh keyakinan. Menjelang hari keberangkatan, Herman dan timnya menuju desa yang terletak di dekat hutan Blorong. Mereka perlu melewati desa itu untuk mencapai lokasi penebangan. Begitu rombongan tiba, penduduk desa yang sudah mendengar rencana Herman segera berkumpul di jalan utama untuk menghadang mereka. Orang-orang tua desa, yang dipercaya sebagai penjaga tradisi dan kebijaksanaan leluhur, mendekati Herman dengan wajah serius. "Sebaiknya kau batalkan niatmu, Nak," ujar seorang sesepuh desa. "Hutan itu bukan tempat sembarangan. Ada kekuatan yang lebih besar di sana. Nyi Blorong melindungi hutan, dan dia tidak akan membiarkan kalian merusaknya." Namun, Herman hanya tersenyum dingin. "Saya menghargai kekhawatiran kalian, Pak Tua, tapi ini urusan bisnis. Saya tidak akan membiarkan cerita rakyat menghentikan saya. Kami akan masuk ke hutan itu dan melakukan pekerjaan kami." Dengan penuh percaya diri, Herman memerintahkan timnya untuk melanjutkan perjalanan. Penduduk desa hanya bisa menatap mereka dengan kekhawatiran yang semakin mendalam. Mereka tahu, apa yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan peringatan lagi. Setibanya di hutan Blorong, tim Herman mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan cepat dan efisien. Mereka mendirikan base camp di pinggir hutan, lengkap dengan tenda, peralatan masak, dan generator untuk menyediakan listrik di malam hari. Para penebang memeriksa gergaji mesin mereka, memastikan semuanya siap untuk digunakan. Teknisinya mengatur ekskavator dan truk-truk pengangkut kayu, bersiap untuk memulai penebangan besar-besaran. Namun, meskipun persiapan berjalan lancar, ada sesuatu yang aneh di udara. Hutan yang biasanya tenang sekarang terasa lebih gelap dan lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti menatap mereka dengan dingin, seolah-olah menyadari niat buruk yang dibawa oleh Herman dan timnya. Tapi Herman mengabaikan semuanya. Bagi Herman, ini hanyalah perasaan gelisah yang tidak beralasan. Setelah memberikan instruksi terakhir, ia memerintahkan penebangan dimulai. Begitu penebangan dimulai, tanda-tanda peringatan mulai muncul. Hewan-hewan di hutan tiba-tiba menjadi gelisah. Burung-burung yang biasanya bersarang di pohon-pohon tinggi kini berterbangan dengan liar, berteriak nyaring seolah-olah memberitahu ada bahaya besar. Rusa dan babi hutan berlari ke arah yang sama, meninggalkan daerah itu dengan kecepatan luar biasa. Para pekerja mulai merasakan perubahan ini. Mereka menyadari bahwa setiap kali pohon tumbang, angin dingin berhembus kencang dari arah dalam hutan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tidak hanya itu, awan gelap mulai berkumpul di atas hutan, meskipun cuaca sebelumnya cerah. Langit mendadak berubah menjadi gelap, dan gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Tetapi Herman tetap bersikukuh untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia memerintahkan timnya untuk mengabaikan semua tanda-tanda tersebut dan tetap fokus pada tugas mereka. "Jangan biarkan cuaca buruk atau hewan-hewan itu menghentikan kalian," seru Herman. "Kita di sini untuk menebang hutan, dan kita akan melakukannya." Namun, seiring berjalannya waktu, para pekerja mulai merasa ketakutan. Mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai mereka dari dalam hutan. Mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh mata-mata tak terlihat, yang siap menghukum mereka kapan saja. Tapi dengan Herman yang terus mendesak, mereka terpaksa melanjutkan pekerjaan, meskipun hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Ketika malam tiba, suasana di base camp menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan, gemerisik dedaunan, langkah kaki yang berat, dan desahan angin yang seolah membawa bisikan-bisikan misterius. Cuaca yang semakin buruk membuat situasi semakin menegangkan, dengan angin kencang yang mengguncang tenda-tenda dan petir yang menyambar di kejauhan. Di tengah kegelapan,
Herman duduk di dalam tendanya, berpikir bahwa semua ini hanyalah ujian kecil yang harus dihadapi sebelum meraih keuntungan besar. Namun, di luar, alam sedang bersiap untuk memberikan balasan atas ketidakpeduliannya. Malam itu, Herman dan timnya tidak sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Hutan Blorong, dengan seluruh kekuatannya, telah memberi peringatan terakhir. Dan keesokan harinya, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan hutan biasa, mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, hutan Blorong diliputi oleh kesunyian yang aneh. Udara terasa lebih berat, dan kabut tebal menyelimuti pepohonan yang tinggi menjulang. Penebangan sudah mencapai puncaknya, suara gergaji mesin memekakkan telinga, menggema di seluruh penjuru hutan. Herman dan timnya bekerja tanpa henti, mengejar target yang telah mereka tetapkan, tidak peduli pada semua tanda peringatan yang diberikan oleh alam. Namun, saat salah satu pohon terbesar di hutan itu mulai tumbang, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Angin tiba-tiba berhenti, suara-suara hutan seketika lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Para pekerja saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang salah. Tapi sebelum mereka sempat menyadarinya, pohon besar yang sedang ditebang itu berhenti bergerak di udara, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari balik kabut, terdengar suara desisan yang dalam dan panjang, diikuti oleh gemerisik dedaunan yang semakin mendekat. Pohon-pohon di sekitar mulai bergoyang hebat, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin menggigit. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok yang besar dan menakutkan. Nyi Blorong, makhluk mitos yang hanya dikenal melalui cerita-cerita lama, kini berdiri di hadapan mereka. Wujudnya setengah manusia, setengah ular. Tubuh bagian bawahnya terdiri dari sisik-sisik berwarna hijau tua yang berkilau dalam cahaya redup. Bagian atasnya adalah seorang perempuan cantik dengan rambut hitam panjang yang mengalir liar, namun wajahnya memancarkan aura mengerikan yang membuat siapapun yang melihatnya terdiam ketakutan. Matanya yang berwarna merah menyala menatap langsung ke arah Herman dan timnya. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk hutan yang biasanya tersembunyi, kini muncul dan mengelilinginya, seolah-olah tunduk kepada kekuatan yang lebih besar. Suasana berubah menjadi semakin mencekam, dan para pekerja yang tadinya berani sekarang gemetar ketakutan. Nyi Blorong membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam dan menggema, seolah-olah datang dari dalam perut bumi. Berhentilah, wahai manusia-manusia serakah. Hutan ini bukan milik kalian untuk dirusak. Aku adalah pelindungnya, dan aku tidak akan membiarkan kalian terus menodai alam ini. Namun, Herman, meskipun diliputi rasa takut yang mulai merayap dalam dirinya, tidak mau menunjukkan kelemahan. Dengan nada yang dipaksakan, ia membalas, aku tidak percaya pada cerita-cerita tahayul. Ini adalah hutan yang bisa kami tebang sesuka hati. Jika kau pikir bisa menghentikan kami, cobalah. Nyi Blorong menatap Herman dengan tajam. Senyumnya berubah menjadi dingin, dan mata merahnya semakin bersinar. Aku telah memberi kalian peringatan, tapi kalian memilih untuk mengabaikannya. Kini, aku tidak akan lagi menahan kekuatan alam ini. Kalian akan merasakan hukuman atas keserakahan dan keangkuhan kalian. Meskipun sebagian besar pekerja mulai mundur, diliputi ketakutan akan apa yang akan terjadi, Herman masih teguh pada pendiriannya. Dalam pikirannya, Nyi Blorong hanyalah ilusi, sesuatu yang bisa ia hadapi dengan keteguhan hati dan keberanian. Dia berteriak kepada para pekerjanya untuk kembali ke pekerjaan mereka. Kita tidak akan berhenti hanya karena sosok ini muncul. Teruskan penebangan, atau aku akan memecat kalian semua. Herman berteriak penuh amarah. Setelah peringatan dari Nyi Blorong diabaikan, hutan yang tadinya tenang berubah menjadi arena hukuman yang menakutkan. Alam yang selama ini diperlakukan semena-mena oleh Herman dan para pekerjanya, kini menuntut balas dengan cara yang tak terduga dan mematikan. Di tengah hiruk-pikuk penebangan, salah satu penebang, Rudy, tiba-tiba merasa tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Ia melihat ke atas dan mendapati sebuah pohon besar yang baru saja ia tebang tidak tumbang ke tanah, melainkan melayang sebentar sebelum tiba-tiba jatuh tepat ke arahnya. Rudy berlari sekuat tenaga, namun pohon itu tampaknya hidup, dengan akarnya yang menjulur seperti tangan yang ingin menangkapnya. Dalam hitungan detik, Rudy tertimpa pohon besar itu. Tubuhnya hancur, dan pohon tersebut seakan mengubur jasadnya, menelan dirinya sepenuhnya. Sementara itu, Dedi,
salah satu pekerja lainnya, mendengar suara gemuruh yang semakin dekat dari dalam hutan. Ia menoleh dan melihat sekumpulan hewan liar, harimau, babi hutan, dan ular, datang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Panik, Dedi mencoba melarikan diri, namun kakinya terantuk akar yang menjulur dari tanah, membuatnya terjatuh. Sebelum ia sempat bangkit, sekelompok harimau sudah berada di atasnya, menerkam tanpa ampun. Jeritannya memecah kesunyian hutan, namun seketika lenyap, tertelan oleh suara alam yang kembali tenang setelah mengambil korbannya. Yanto, yang juga bekerja sebagai penebang, mulai menyadari bahwa arah pulang tidak lagi jelas. Jalur yang tadi terlihat begitu terang kini tertutup kabut tebal, dan pohon-pohon seolah bergeser, menghalangi jalan yang baru saja ia lewati. Ia berjalan semakin jauh, berusaha menemukan jalan keluar, tetapi hutan ini tidak lagi bersahabat. Setiap langkah yang diambil Yanto justru semakin membawanya ke dalam belantara yang gelap dan menyesatkan. Setelah berjam-jam berputar-putar tanpa arah, Yanto jatuh tersungkur, kehabisan tenaga. Dengan mata terpejam, ia merasakan hawa dingin merambat di tubuhnya, dan suara-suara alam yang dahulu terasa akrab kini terdengar seperti nyanyian kematian yang menjemputnya. Herman, yang sebelumnya menyaksikan kematian rekan-rekannya dengan perasaan tidak percaya, kini berada dalam situasi yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Tanah di bawahnya mulai retak, perlahan tapi pasti. Retakan itu semakin besar, dan sebelum Herman sempat bereaksi, tanah di sekitarnya mulai bergerak, membuka celah yang lebar. Herman berteriak, memanggil-manggil para pekerja yang masih hidup, tetapi suara teriakannya hilang ditelan oleh suara gemuruh dari bawah tanah. Perlahan, tanah tersebut seakan memiliki kehidupan sendiri, menarik tubuh Herman ke dalamnya. Herman mencoba melawan, menggenggam tanah dengan tangannya yang gemetar, tetapi kekuatan alam jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam hitungan detik, tubuh Herman sudah terbenam hingga lehernya, dan sebelum ia bisa mengucapkan kata terakhir, tanah itu menutup di atas kepalanya, menghilangkan dirinya seolah-olah ia tidak pernah ada. Setelah semua pelaku dihukum oleh kekuatan alam yang mereka rusak, hutan Blorong kembali tenang. Suara-suara binatang yang tadi menyeramkan kini berganti dengan nyanyian burung dan desiran angin di antara dedaunan. Nyi Blorong, dengan tenang, mengamati dari kejauhan. Ia tahu, hukuman telah diberikan, dan keseimbangan hutan telah kembali. Tidak ada yang tersisa dari Herman dan timnya, hanya cerita-cerita mengerikan yang akan diceritakan oleh para penduduk desa kepada generasi berikutnya. Hutan Blorong, yang keramat dan dijaga oleh Nyi Blorong, tetap menjadi tempat yang tak tersentuh, di mana hanya mereka yang menghormati alam yang diizinkan untuk melintas dengan selamat. Dan legenda Nyi Blorong, sebagai pelindung hutan, semakin dalam tertanam dalam hati para penduduk. Hutan itu tidak akan pernah lagi diganggu, karena mereka tahu, di balik setiap pohon, ada mata yang mengawasi, siap menuntut balas jika keseimbangan alam kembali diganggu.